Panos, kami rasa perdebatan ini baik dari sisi OG dan OO memperdebatkan mosi apakah karir spesialis ini bagus atau tidak, bukan pada berfokus bagaimana glorifikasi ini yang terjadi di tengah masyarakat akan baik atau buruk pada karir spesialis, pada karir seseorang misalnya. Kedua belah opening juga gagal menjelaskan kepada Anda bagaimana di sisi OG misalnya glorifikasi yang muncul pada masyarakat ini akan memberikan dampak yang sangat buruk pada aktor terkait, yaitu pada si pekerja itu sendiri, atau pada sisi OO misalnya bagaimana glorifikasi yang mencuat pada masyarakat ini akan menguntungkan di sisi para pekerja tersebut. Kami rasa bahwa kedua belah opening juga sangat tidak bisa menjelaskan kepada Anda bagaimana mekanisme ini akan mencuat misalnya. Tapi lihat bagaimana misalnya pertama OO di tengah perdebatan mereka mengatakan bahwa skill karir spesialis ini akan terus ada dan tidak akan ada transisi perpindahan misalnya, sehingga tidak akan mungkin untuk useless pada akhirnya ketika orang tua mereka sudah memberikan banyak sekali modal dan lain-lain. Pekerjaan dalam bentuk spesialis juga sangat dibutuhkan, terutama pada ilmuwan, statistikal, ekonomik, dan lain-lain. Dan juga kesempatan pekerja pada karir spesialis itu terus ada, dan sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi di sisi mereka orang-orang yang mau menjadi karir spesialis akan menjadi joblessness misalnya. Karena apa? Karena maraknya glorifikasi ini. Mereka juga membawakan para example bahwa magang merupakan salah satu bentuk karir spesialis di sisi mereka. Namun respon kami ada satu. Kami rasa bahwa OO pada akhirnya akan blender. Mengapa? Dikarenakan mereka, dengan statement mereka tersebut, pada skenario terbaik mereka, karir spesialis akan tetap ada sehingga mereka membutuhkan praktik tersebut, bukan. Namun sejatinya yang kami khawatirkan sebagai CG adalah glorify ini menjadi lebih eksklusif pada akhirnya, dan di masa mendatang pekerjaan hanya diisi oleh kaum expert saja misalnya, sehingga bagi mereka yang fresh graduate misalnya yang tidak akan lagi berguna memiliki pengalaman prestasi magang di internasional misalnya seperti yang mereka bawakan, seperti contoh para yang mereka bawakan dan exposure yang mereka miliki, ini akan backlash di sisi mereka. Ini akan menyulitkan orang-orang yang hidup pada skenario orang-orang pencari pekerja pada skenario OO. Atau lihat bagaimana OG sudah berkontribusi. Mereka mengatakan dan kami mengamini bahwa kami mengkhawatirkan di masa depan karir spesialis Anda tidak berguna sebab zaman akan semakin maju dan karir spesialis Anda tidak akan terpakai. Namun OG lupa bahwa kita berbicara tentang glorifikasi, bagaimana proses tersebut bisa terjadi, sehingga mereka lupa menjelaskan after dan before proses glorifikasi itu dan aktor yang terlibat di dalamnya. Mereka hanya mengatakan bahwa ini akan useless pada akhirnya dan kami akan take handle pekerjaan tersebut. Saya akan membawakan satu poin argumen dengan dua layer. Argumen saya yang pertama adalah tentang mengapa glorifikasi ini akan jauh lebih buruk terutama dalam bermasyarakat dan lebih responsif dibanding sisi OG. Catat panels di layar pertama saya. Kami menyetujui bahwa pendapat OG dengan skema mereka ini akan menambah beban terutama pada finansial orang tua misalnya. Apalagi bagi mereka yang memiliki kapital yang terbatas, yang ketika anaknya harus dipaksa untuk melakukan karir spesialis misalnya dengan sequences dan proses yang sangat rumit, tambahan misalnya agar bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Namun OG tidak pernah menjelaskan kepada Anda mengapa ini akan jauh lebih buruk pada society dan aktor terkait. Alasan kami adalah pertama, pada masyarakat mereka akan tercuci otaknya dan menganggap bahwa karir spesialis sudah sangat cemerlang. Namun ini justru lebih berbahaya di sisi oposisi ketika ini dibiarkan. Mengapa? Karena pertama, para orang tua pada akhirnya akan memaksa ketika anak tersebut misalnya memiliki interest yang berbeda dengan kondisi, sadari bahwa ciri khas orang tua di Indonesia adalah mengagung-agungkan pekerjaan anaknya, bukan? Sehingga ini menjadi beban mental bagi anak tersebut pada akhirnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Semisal anak tersebut hanya berhasil menjadi asisten manajer misalnya dengan kemampuan dia dengan gaji 10 juta. Namun ketika orang tua tahu menjadi analisis ekonomi manajemen mendapatkan gaji 4 kali lipat, maka rasa ketidakpuasan orang tua tersebut akan akan terus bertambah sehingga ini menjadi problematik di sisi kami. Atau yang kedua, kami rasa bahwa selama ini ketika seseorang sebelum mendapatkan pekerjaan, mereka akan melalui banyak sekali pengalaman misalnya dan harus menyiapkan banyak sekali prestasi, IP dan lain-lain agar bisa mendapatkan pekerjaan. Kami rasa budaya yang sudah terus terjadi di status quo saat ini sia-sia. Adanya glorifikasi
glorifikasi ini muncul bahwa oke, nggak perlu lagi pengalaman kerja yang selama ini digadang-gadangkan, oke, nggak perlu lagi ada harus sebuah prestasi apa. Ketika Anda sudah menjadi spesialis di karir Anda sendiri, maka Anda akan dicap sebagai superior. Kami katakan bahwa ini tidak adil. Mengapa? Kami rasa bahwa seperti yang dikatakan Oji, bahwa privilege dan akses apapun, sumber daya apapun harus besar dan kuat, bukan. Namun lebih lanjut bahwa ketika pun mereka memiliki livelihood privilege yang sangat besar, misalnya anak-anak atau orang-orang yang memang enggan menjadi spesialis misalnya, di mana mereka hanya ingin menjadi freelancer misalnya, akan dicap sebagai pekerjaan yang sangat kampungan pada akhirnya. Kami rasa juga karir spesialis memiliki spesialis memang dibutuhkan, namun ketika itu diglorify, hal yang akan kami takutkan adalah itu akan mereplace posisi pengalaman dalam bidang terkait yang seharusnya menjadi bekal sebelum mereka terjun ke perusahaan, namun harus tergantikan dengan harus mengikuti proses serangkaian tes spesialis misalnya, dan ini sangat buruk di sisi OO pada akhirnya. Layer kedua kami, mengapa ketika glorify ini terus melekat akan tidak sesuai dengan prinsip kebebasan bekerja? Karakterisasi karir spesialis, seberapa besar apapun privilege Anda, ketika Anda tidak pintar misalnya, dan Anda tidak lolos tes misalnya, usaha Anda akan sia-sia. Ini sama saja ketika glorifikasi bahwa PNS itu lebih baik karena masa depan terjamin, pada akhirnya orang-orang akan dipaksa dan berlomba untuk lolos tes PNS misalnya. Sehingga pada akhirnya mau sebesar apapun privilege Anda dan tidak dibarengi dengan akademik yang Anda yang sesuai, Anda akan memiliki probability untuk tidak lulus tes misalnya, dan hal tersebut akan terus diulangi setiap tahun hingga akhirnya mereka sadar bahwa mereka sudah pada kemunduran dalam karir mereka sendiri misalnya, apalagi untuk mahasiswa yang baru lulus. Dan pada akhirnya interest mahasiswa yang seharusnya langsung bekerja harus dipendam karena mereka harus menyiapkan persiapan tes karir untuk meraih karir tes spesialis ini, bukan. Namun juga bagaimana kasus yang tidak dibawakan oleh Oji misalnya tentang glorifikasi. Lihat proses yang akan terjadi akibat glorifikasi ini, panels. Pada akhirnya kasus terburuk pada hal ini adalah mereka akan dipaksa untuk tetap meraih gelar spesialis tersebut, bukan. Mereka akan terus dituntut agar membanggakan orang tua misalnya akibat adanya over glorify ini. Tapi mari kita lihat bagaimana sistem dan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia misalnya. Oke, mari bermain di skenario OO di mana kesempatan karir spesialis akan terus ada. Tapi Anda OO lupa bahwa kesiapan untuk menuju karir tersebut dibutuhkan kualitas pendidikan yang baik, bukan. Sehingga dengan hal ini, kondisi di mana pendidikan tidak merata di Indonesia, less accessibility dan kapital yang tidak memenuhi, maka glorifikasinya akan menjadi bumerang dikarenakan kesiapan dari segi kualitas yang tidak terpenuhi. Sehingga semua yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempersiapkan diri mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih proper misalnya setelah lulus, itu akan sia-sia. Sehingga bangga dan vote for CG.